kan lumayan wow gitu kan. Iya. Anakku aja di bawah tuh. Iya. Tapi lumayan lah di atas rata-rata karena nilai KKM-nya kan akhirnya diturunkan tuh. Iya. Tapi memang di satu sisi penurunan nilai KKM itu membuat sedikit kita lega, tapi di sisi lain kita bertanya-tanya kenapa harus diturunin gitu. Ya, Sebagai edukator pasti akan berpikirnya kan gitu. Iya kan. Nah, ini juga menarik ya ketika kita melakukan proyeksi itu misalkan ya kebetulan kalau setiap hari Selasa sore itu saya latihan badminton di sebelah di Gor Pondok Sugi. Oh, di sini. Sebelah ya hari Selasa sore. Tadi baru selesai jam 6 tadi. Wih. Saya 2 kali main, 2 kali kalah. Ya, 2 kali main, 2 kali kalah. Terutama yang pertandingan yang kedua, game kedua gitu. Maksud saya kan gini, di dalam pertandingan itu kadang-kadang kita suka menonton pertandingan orang lain ya, misalkan menonton atlet Indonesia lah gitu. Kemudian apalagi sebentar lagi kan ada Indonesia Open ya di Jakarta ya. Jakarta. Nah, itu kita melihat kenapa kok ada pemain itu bisa salah, bisa gagal, bisa kalah telak atau kalah itu. Ya kan berarti kan sebenarnya di dalam proses pertandingan itu kan kita selalu dipacu untuk bereaksi secepat mungkin. Ketika kita yuk kita berarti settingan di awal kita mau main nyerang nih. Ya main nyerang. Ternyata bola balik terus ke kita gitu kan. Iya. Kan ini kan di tengah jalan kan kita harus bereaksi. Mau kita tetap ngotot menyerang gitu ya, atau kita merubah menjadi strategi gitu kan di tengah jalan seperti itu. Ya seperti kemarin Arsenal kalah gitu ya, Arsenal kalah dengan PSG gitu kan. Nggak lihat main tuh Arsenal mainnya di parkir bus kayak gitu ya. Nah, saya paling geli komen netizen itu kemarin ketika itu adalah itu sebenarnya ketika draw Arsenal sudah mengajukan kepada FIFA katanya. Minta ketika sudah 2 kali 45 menit dan masih draw itu mereka mintanya bukan adu penalti, adu corner katanya, mintanya adu corner tapi nggak disetujui oleh FIFA. Iya kan juga belum itu wajar nggak sih corner itu kalau sebagai pengganti katakan pengganti penalti, adu penalti kayaknya belum ada deh. Tapi itu strategi. Karena memang kita terkenal jagoan corner ya betul. Makanya adu corner gitu katanya. Ya artinya itu juga sama dalam kehidupan kita gitu ya. Ya itu dalam kehidupan kita. Itu malah ada limitasi waktunya 2 kali 45 menit kok strategi nggak jalan berarti kan harus berubah misalkan terpas mengganti pemain dan lain sebagainya kan itu strategi. Kalau misalkan mainnya tetap misalkan kalau badminton tadi kita main nyerang terus kok gagal terus ya kita rubahlah strateginya kita coba main kita main drive aja adu drive misalkan betul. Kan itu dirubah juga. Ya kalau memang ternyata udah smash gagal adu drive gagal ya mungkin itu bukan harinya ketika kalah. Udah dicoba semua strategi gitu kan itu berarti takdir ya kayaknya belum harinya ya emang kayak gitu. Atau ini yang belum harinya aja ya belum harinya ya karena saya kan kadang-kadang makanya saya salut daripada beberapa atlet gitu ya. Misalkan Novak Djokovic tenis atau sekarang ganda Korea ataupun yang bisa berada di ranking 1 dunia dalam rentang waktu yang cukup lama itu kan menjaga ritme itu kan. Nah itu menjaga ritme, menjaga mood, menjaga emosi itu kan nggak mudah gitu loh. Ya. Makanya saya secara pribadi ya salut aja, pantas mereka untuk menjadi orang nomor 1 gitu, ranking nomor 1 gitu karena ya itu tadi mereka bisa menjaga. Lah saya aja merasa ketika main hari ini aja 2 kali game galah itu aja udah maksudnya kepikiran dan sebagainya tapi ini tadi mengelola stres. Mungkin banyak orang atau ada beberapa orang ketika kalah 2 kali kayak gitu kepikiran sampai ke rumah di bawah pikiran gitu ya. Kalau saya mikirnya udah kalah ya udah aja gitu main ini cuma sekedar. Aku dulu gitu. Ya? Pernah suatu ketika ikut lomba kalah. Waktu itu lomba di Tegal kayaknya. Terus waktu itu aku bawa ya biasalah yang namanya mahasiswa kan pasti bawa pacar gitu kan. Nangis sesungguhkan di sebelah pacar gitu. Ya udah ya biasalah gitu. Terus kemudian dikasih biar tenang. Tapi balik lagi ke Semarang masih kepikiran kenapa ya bisa kalah gitu ya. Kenapa ya bisa kalah? Tanpa melihat bahwa bahwa penampilan si pemenang emang sih keren gitu loh, lebih keren dari yang aku tampilin dan itu nggak nerima ya kayak tadi defense mechanism itu. Jadi ya akhirnya dan baru terlupakan atau baru bisa menerima ketika itu sudah terlupakan, terlewat begitu saja. Dan saya cukup miris
Oke lah kalau itu pertandingan. Ini kadang-kadang di pertandingan olahraga yang kita sudah jelas ada objektifnya tuh, dalam arti pertandingannya. Oh jelas ya. Ya ada kalah ya. menangnya tuh kan kelihatan jelas ya, meskipun katakanlah sepak bola. Sepak bola gitu. Tapi ini yang saya miris itu kadang-kadang kenapa stres ini bisa menjadi satu hal yang susah dikelola oleh manusia atau anak-anak. Dikarenakan orang tua atau orang-orang dewasanya sendiri tidak bisa mencontohkan bagaimana cara mereka mengelola stresnya. Contoh ya untuk anak-anak ini tadi. Oke. Nah, anak ini main pertandingan 2 kali 45 kalah dia, entah kalahnya 1-0 gitu ya, tipis atau kalah adu penalti gitu misalkan. Tapi orang tua bukannya mendewasakan anak dalam arti bahwa dalam setiap pertandingan selalu ada yang menang dan kalah. Tetapi di narasi yang disampaikan kepada anak itu adalah menyalahkan. Ini wasit yang salah, berat sebelah. Ya benar. Wah ini pasti disogok ini. Wah ada main ini dan sebagainya. Ini kan orang tua, orang-orang terdekat kita sendiri yang memprovokasi sehingga anak pun kemudian merasa ketika dia dewasa, ketika dia tumbuh dan berkembang, dia juga akan melakukan hal yang sama. Iya. Itu kan cuma imitasi aja, modeling. Ketika orang tua dengan mudahnya menyalahkan orang lain gitu ya, apapun dalam bentuk kompetisi apapun lah. Itu terjadi seperti itu. Tapi apakah itu berlaku kalau untuk anak-anak di bawah usia dewasa mungkin masih begitu ya? Tapi apakah itu juga tertanam dan berlaku sampai si anak ini dewasa? Nah ini menarik karena ini sebenarnya jadi dari satu materi saya pada malam hari ini. Saya segmen di awal ini ingin menitik beratkan pada gini. Kenapa terutama kepada mereka pasangan muda. Pasangan muda yang mungkin 5 tahun 10 tahun pernikahan, yang artinya mereka masih punya balita. Ya. Saya fokusnya kepada balita. Tadi kan pertanyaannya apakah anak-anak tadi itu masih bisa merasakan. Anak-anak balita ya, ketika orang tuanya stres, dia tidak pernah tahu, belum pernah bisa tahu apakah orang tuanya stres atau dirinya yang menyebabkan stres orang tua. Jadi apakah dia nggak tahu ini orang tuanya stres itu kenapa? Oh jangan-jangan aku penyebabnya. Oke. Itu anak ya. Ya anak kecil. Jadi kalau ada orang tua pulang katakanlah dia stres di pekerjaan, kemudian dibawa ke rumah, anaknya masih kecil, terus kemudian sewot marah-marah kepada anaknya juga, maka anak akan merasa bahwa bukan kalau orang dewasa udah ngerti, oh ini ibu bapak capek di pekerjaan, stres di pekerjaan gini. Anak kan nggak ngerti. Mami pulang, bunda pulang, tiba-tiba kena dampat, kena semuanya. Anak hanya ngerasa bahwa aku yang salah. Aku dimarahin bunda, aku dimarahin mama karena aku gak beres-beres kamar misalkan. Artinya segala sesuatu yang sebenarnya itu ketika kondisi ibunya itu normal, tapi ketika kondisi ibunya sedang labil, ada stresor dari pekerjaan sampai ke rumah, sesuatu yang biasa normal tiba-tiba menjadi tidak normal, itu jadi pemicu. Maka saya ingin menyampaikan kepada kedua orang tua yang masih tadi saya bilang punya anak balita. Anak tidak pernah tahu ketika orang tuanya stres itu penyebabnya itu dia atau orang tua itu stres dari penyebab yang lain. Dua opsinya mereka. Orang tuanya stres, penyebabnya adalah dia anak itu sendiri. Itu anak-anak. Makanya saya sangat-sangat berhati-hati kepada orang tua yang masih memiliki anak balita ketika anda stres, apalagi di pekerjaan atau apalagi konflik rumah tangga, karena termasuk konflik rumah tangga paling jelas. Ayah ibu ribut. Meskipun pemicunya yang lain gitu ya. Entah ada will, entah ada pil gitu ya. Tapi anak kan nggak tahu. Anak ngertinya ada bahwa orang tuaku ribut di rumah, ini penyebabnya jangan-jangan aku penyebabnya. Dia selalu berpikirnya begitu ya. Karena anak kan masih berpikir short term, belum bisa berpikir long term. Jangan-jangan analisa mendalam ya kan belum punya. Belum punya, betul. Belum punya. Jadi yang dipikir hanya. Tapi benar. Kalau anakku yang gede aja, yang kelas 2 SMA, itu masih berpikirnya gitu. Suatu ketika dia bilang sama saya, "Ya, kenapa sih kok mama marah-marah? Kenapa emang? Tadi marah gini. Aku ya gitu." Itu. Oh enggak, paling dia masih ada kerjaan. Saya akhirnya bilang gitu, nggak apa-apa, ya udah daripada kamu mikirnya nggak, yuk kita jalan-jalan. Saya larikan dulu supaya dia ada netralisasi di situ.
Itu sih. Ya itu kata udah gede ya, udah usia SMA ya. SMA kelas 2. Artinya apalagi anak kecil, balita. Saya menyangkut SD lah, balita, sampai SD pun masih ya secara normalnya ya, secara normalnya tuh anak-anak di usia SD itu masih merasa bahwa dialah menjadi pemicu dari orang tuanya stres atau misalkan terjadi konflik di rumah tangga. Maka saya padahal lagi nih. Biasanya waktu yang rentan itu memang diantara kalau di pernikahan itu kan bagi saya secara pribadi dengan literatur yang saya baca 5 tahun pernikahan itu kan satu waktu yang menurut saya urgent. Urgent itu karena itu proses adaptasi dua manusia menikah jadi satu, kemudian mereka biasanya tidak pernah mempersiapkan diri untuk membina rumah tangga yang seperti apa, mau jadi bagaimana ketika punya anak, situasinya itu. Nah, 5 tahun pertama inilah menurut saya itu sesuatu hal yang huru haranya itu paling tinggi lah tensinya gitu ya. Maka saya berpesan di situ di 5 tahun. Kenapa? Apalagi kalau sudah di 1 tahun 2 tahun itu sudah punya anak gitu loh. Ya 1 tahun 2 tahun itu sudah punya anak, maka saya kan kenapa tadi saya menekankan itu stres itu perlu dikelola dari awal, karena anak nggak tahu kalau orang tua tuh stresnya sebenarnya stresornya dari luar, tapi anak kecil balita SD pun akan menganggap bahwa yang menyebabkan ibunya marah-marah, ayahnya marah-marah adalah dirinya, sehingga mari kita mencontohkan bagaimana kita bisa mengelola stres yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana tuh? Salah satu contohnya adalah pertama harus sadar, Harus sadar nih ya. Harus sadar kalau dia lagi stres. Gimana caranya nyadar kalau lagi stres? Ya. Kadang kala orang kalau sudah stres tuh, waduh, hilang kesadaran. Ya, artinya kalau misalkan kita pengen Pak Kiki gimana nih caranya kalau orang itu ngerti kalau dia lagi stres atau tidak? Ya pertama loading pekerjaannya menambah gitu kan. Ya loading di dalam pekerjaan, kalau dia bekerja loading pekerjaan lagi nambah. Terus dia tidak bisa handling banyak hal gitu kan. Dia tidak bisa handling banyak hal. Ya artinya atau dia capek secara fisik. Ya, capek secara fisik. Artinya contoh ketika ada ibu yang bekerja, perempuan yang bekerja, ibu yang bekerja, misalkan pulang kerja di bank, pulang maghrib sampai rumah, capek tuh. Oh banget kan, kerja di bank udah pulang. Terus tiba-tiba anaknya datang, Bunda, aku ada PR, aku pengen ngerjain PR sama Bunda. Reaksinya gimana? Kalau misalkan Bunda masih capek gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang ibu tidak berpikiran kalau dia sedang capek. Oke. Akhirnya ya udah cepet nunggu ibu mandi ya. Abis ini ibu langsung nemenin kamu. Oh iya. Kalau ibu biasanya gitu itu reaksinya. Kan? Apalagi ketika dia pulang ke rumah kemudian rumah berantakan. Waduh itu lagi. Langsung kemas terus sambil mungkin ngedumel. Nah sambil ngedumelnya itu lah. Artinya kan sebenarnya kalau misalkan kayak itu tadi. Nah. Kita harus aware bahwa diri kita stres atau gimana, atau kita minimal dari kondisi fisik ya. Kalau memang kita sedang capek, kita time out lah, kita break dulu, jangan langsung meminta. Bisa aja ngomong sama ayah dulu ya, misalkan gitu. Kalau misalkan ayahnya nggak ada juga, belum pulang juga ya, nunggu ayah ya, atau juga berikan waktu. Bunda capek, Bunda mandi dulu, Bunda istirahat dulu ya, kasih waktu 1 jam. Artinya kan itu benar-benar, dan pastikan gunakan waktu itu tuh untuk istirahat. Dengan kata lain mengatur waktu. Ya, manajemen waktu gitu loh. Jangan kemudian ketika kondisinya sedang labil, kemudian anak minta sambil beres-beres, gedumel, ngomel dan sebagainya, nggak jalan. Itu yang akan dilihat oleh anak. Iya. Makanya penting bagi kita menyadari kalau kita sedang tidak baik-baik saja itu loh. Dan ini salah satu fenomena saat ini, orang itu tidak mudah merasa, bagaimana orang itu tidak mudah merasa bisa mengakses diri sendiri bahwa aku ini sedang tidak baik-baik saja. Contoh sederhananya saat ini nih yang sukses. Saya ingin ngajari teman-teman semua pendengar radio RKB pada malam hari ini. Salah satu upaya untuk lebih bisa mengenal diri kita sendiri adalah kita berlatih untuk mindfulness. Mindfulness. Sederhana. Contoh sederhananya gini. Om Ribut kalau misalkan lagi makan bakso, entah dengan keluarga, entah dengan teman-teman kantor gitu, makan siang gitu ya. Apa yang Anda lakukan pada saat makan bersama dengan teman-teman?
saat ini fenomenanya gitu ya. Kalau kita makan, depan kita mangkok, handphone juga ada di depan. Oke, Ya, atau iPad atau apapun juga itu ada depan. Ada kita, apalagi kalau itu lunch time, makan siang itu kita diburu-buru gitu. Bahkan sambil nonton gini, sambil betul. Dah, tiba-tiba makan tuh habis. Udah habis dah. Gak pernah kita merasakan lagi nikmatnya mie ayam yang kita tungguin tadi, nikmatnya bakso kecil yang kita nikmati itu. Saya masih cukup bisa beruntung ya. Kalau makan HP udah bagus. Iya. Artinya itu salah satu terapi menurut saya yang sederhana, bagaimana kita bisa mindfulness tadi. Merasakan setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita lagi makan ya makan aja. Singkirkan handphone, bakso, kuahnya itu benar-benar kamu rasakan enggak gitu loh. Saya jadi ingat satu pelajaran yang diberikan oleh Pak Zahir. Pak Zahir kenal ya. Pak Zahir itu pernah ngajak saya makan soto. Ya buat nyoto. Oke Pak, gitu kan. Kita nyoto di salah satu warung yang terkenal lah, warung soto. Begitu sudah tersaji, saya langsung nyiduk sambal, kecap. Begitu mau nyiduk itu langsung dicekat. Jangan dulu. Gimana Pak? Gini caranya. Cicipin dulu sebelum diaduk, sebelum diapa-apain. Oh gitu. Ini namanya table manner katanya. Oke. Apa maksudnya Pak? Kita memberi penghormatan kepada cita rasa yang ada di mangkok kita sambil kita menghormati orang yang membuat. Oh gitu. Saya baru ngerti. Oh iya ya. Nah ketika sudah mencicipi itu otomatis kan fokus kita. Iya, fokus. Ya kan. HP dan lain-lain udah. Iya, fokus. Itu kan kesulitannya saat ini. Gimana pun juga. Nah, makan keluarga, kata-kata udah pegang handphone. Makanya saya pernah antara jengkel dan ketika saya makan gitu di luar kota gitu, di sini di Pemalang dekat. Saya sebut aja makan nasi grombyang gitu ya. Saya suatu saat pengen makan nasi grombyang, makan kita bareng-bareng. Kalau saya bagaimana, ayo udah makan dah, taruh saya punya semuanya, dah. Ya kita merasakan makan nasi grombyangnya. Nah tiba-tiba datang satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakek dan nenek dan anak kecil. Anak kecil. Nah, saya nggak tahu, saya berhadapan kayak om ribut kayak gini. Nah, itu istri saya di depan saya gitu. Ya, liatin rombongan yang baru datang gitu dan nah, dia WA gitu kan gitu. Atau biar nggak kelihatan ngomongin gitu. Kita lihat. Saya cukup terkejut. Jadi anak itu makan, ya, disuapin. Dianya ngapain? Main HP. Anaknya itu. Pada usianya mungkin semuda-mudanya itu kelas 5 SD. So siarkan anak saya. Jadi ini dia menurut sebutan main. Kan saya yakin dia nggak merasakan tuh apa yang dimakannya. Iya, benar. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Dia nggak kayak gitu dulu. Tanya sebutannya makan. Saya pikir ya kok orang tuanya tidak eleke ya, apalagi kalau kakek nenek kan biasa pengen memanjakan cucunya gitu ya dan sebagainya. Tapi kan minimal kalau ini adalah acaranya makan, ya makan. Ya makan, betul. Itu sekarang artinya anak-anak kehilangan fokus kan di sini. Apalagi di pelajaran ketika anak-anak sudah terbiasa dengan semuanya dibikin singkat, reel, YouTube ada YouTube Short, TikTok itu kan semuanya serba instan dan serba cepat. Makanya saya membayangkan kalau anak-anak tuh di sekolah ketemu gurunya yang membosankan, kalau bisa di skip, di scroll gitu udah pindahin gitu. Udah pindah kelas gitu ya. Scroll. Siapa? Mata belajar siapa? Oh ini scroll gitu. Karena saking kalau bisa gitu kan. Ya itu kan fenomenanya. Itu anak-anak kan jadi tidak betah gitu kan. Karena memang terbiasa seperti itu. Iya. Makanya ini tantangan sebenarnya, karena saya ngerasain tantangan semua keluarga dengan era teknologi seperti ini ya, mau tidak mau setiap anak sekarang udah punya handphone dan sebagainya. Bagaimana peran orang tua ini tadi lah, ya peran orang tua. Nah saya berharap tadi pertama bagaimana orang tua bisa mencontohkan bagaimana mengelola emosinya. Emosi. Ya mengelola. Karena gini, bagi pendengar radio RKB pada malam hari ini ya, terutama ibu-ibu gitu ya. Kalau Anda pengen tahu sejauh mana pengaruh Anda kepada putra-putrinya, apalagi kalau masih balita gitu ya, cobalah bermain peran. Contoh nih malam nih, masuk ke kamar mau tidur bareng gitu ya, anaknya masih kakak, yuk kita malam ini bermain peran.
bunda jadi kakak, kakak jadi bunda. Oke. Ceritanya, skenarionya malam hari ini kakak yang jadi bunda tuh lagi marah-marah sama bunda karena kakak ini lupa mengerjakan PR. Nah, sekarang coba kakak marahnya kayak apa? Saya yakin, aku yakin 99,99% kemarahan anak itu akan persis banget kemarahan ibunya. Betul. Termasuk kata-katanya. Iya, diingat betul. Itu yang terjadi di rumahku juga gitu. Padahal kan ibu kan nggak pernah mengajarkan. Nah, Iya. kalau marah tuh gini. Nah, kalau marah pakai kata-kata ini. Benar, Nggak pernah, benar. Itu aja yang paling lihat tuh. Mungkin orang tua yang tidak menyadari akan kaget gitu. Terkejut ternyata sebegitunya kita itu berpengaruh kepada putra-putri kita. Betul. Tanpa kita mengajari secara langsung. Ya, mereka cuma melihat kebiasaan-kebiasaan kita. Melihat, mengamati, kan? mendengar ya, meskipun ketika marahnya sama kakak yang nomor 1 gitu ya. Tapi kan anak ini mendengar. Kok kadang-kadang ini kakak adik lagi bertengkar, ini kok mirip-mirip ya. Gayanya mirip ini nih. Aku kadang gitu sampai istriku gitu, yang ini kayaknya gayamu deh. Tapi itu menarik ya, istilahnya bagian dari, kalau aku menganggap itu bagian dari mengelola stres sih. Karena bagaimana juga luapan emosi juga perlu sih diluapkan gitu kan. Cuman yang penting tahu batas aja sih. Ya, artinya kan tadi saya bilang saya mau mengatakan dulu kan, maka tadi di disclaimer di awal itu saya mengatakan bahwa stres itu normal. Stres itu menunjukkan bahwa Anda manusia. Menunjukkan bahwa Anda manusia dan manusia yang hidup itu maksud saya. Yang artinya kita tahu bahwa kita itu normal, kita tuh hidup untuk bahwa kita tuh ada stres. Nah, ketika kita punya stres, ketika kita punya sesuatu bahwa kita tuh sedang tidak baik-baik saja, ya itu kita harus jujur pada diri kita sendiri. Beristirahatlah. Apalagi kalau tubuh itu sudah nagih apa. Ya contoh misalkan saya tadi sore main badminton, kemudian hari ini siaran malam ini. Kemudian apakah saya akan terima klien pada malam hari ini? Ya mungkin saya udah cukup waktunya untuk istirahat. Itu aja. Pagi sih soalnya gampang, pagi nggak butuh duit. Saya bukan masalah, saya butuh duit, tapi tidak selalu harus kemudian mengorbankan fisik saya gitu. Ya. Tubuh pun punya hak untuk beristirahat. Betul. Oleh karenanya ya berikan hak itu untuk istirahat. Sehingga kita besok pagi bangun akan jauh lebih produktif. Dibandingkan ketika kita memaksakan diri kita untuk tidak apa namanya ya begadang kayak untuk dengan alasan pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya tubuh itu punya haknya untuk beristirahat. Ya itu aja yang kita berikan kepada tubuh kita sendiri. Nah, tadi kan mencintai diri kita sendiri salah satu prinsip yang harus kita pahami. Kita mengenal diri kita sendiri, kapan kita capek, kapan kita merasa tidak baik-baik saja, ya sudah istirahat aja. Pokoknya istirahat gitu ya. Gampangnya istirahat dulu aja gitu. Jadi kita kan kadang-kadang terutama ibu tadi bekerja udah seharian kerja, dia pulang ke rumah lihat rumah berantakan karena dia merasa siapa lagi mau beresin rumah ini gitu. Iya, betul. Sementara selalu kemudian gitu. Yang tadinya misal dia marah sama anak, ada suaminya juga misalkan, suaminya kenal lagi tuh. lagi beres-beres ini kenal lagi gitu. Ini juga malah main HP aja gitu. Padahal kita lagi buat janjian buat besok. Ini bisnis nih gitu. Main HP terus aja, bukannya bantu beres-beres atau gimana. Lah. Iya. Ini kayaknya relate banget ya. Relate banget nih sama banyak orang nih kayaknya. Iya kan gitu ya. Problematika keluarga kan selalu seperti itu ya. Kadang-kala pertengkaran atau misalkan karena dipicu oleh stres, dan kadang-kala yang menjadi persoalan tuh bukan masalah gitu loh. Iya kan. Tiba-tiba aja muncul, tiba-tiba aja loh ini orang marah-marah. Tapi aku biasanya gitu, ini marah-marah. Kalau aku sama istriku ada dua kemungkinan, dia lagi stres capek atau dia lagi dapet. Iya, itu bisa sangat hormon tubuh ya secara biologi tubuh. Kalau dia lagi dapet, oke deh, aku diem aja deh gitu. Ya, artinya kan lingkungan kan bisa mengkondisikan. Anak-anak juga tahu diri. Untuk aku langsung gini, anak-anak yuk gitu. Udah di kamar kalian aja. Kasihan. Nah, kalau stres jangka pendek kayak tadi ya, fight atau flight itu ya, itu kan itu satu opsi ya, tapi bisa jadi eustress, bisa menjadi distress gitu kan. Nah, masalahnya ketika orang tuh tidak bisa jujur pada diri kita sendiri. Nah, itu dia. Contoh sederhana, saya selalu di event parenting manapun juga.
Di sesi awal tuh saya selalu mau menggunakan ice breakingnya tuh dengan bertanya. Sebutkan skala kebahagiaan Anda hari ini. Pagi hari ini ketika ketemu dengan saya. Wah, ibu-ibu ketemu. Skalanya berapa? 1 sampai 10 saya bilang begitu. Ya, 1 sampai 10. Ketika saya tanya, saya absen tuh sengaja biar saya sekalian berkenalan gitu ya. Berapa ibu? 9, berapa ibu? 8, rata-rata di 8, 9, 10, 8, 9, 10. Wah 10 dong pak, 10 dong pak, 10 dong pak. Wah rata-rata berarti gitu. Dia sebagian besar hari-harinya nggak bahagia gitu. Ya kan. Tapi itu kan gini, saya gini kan. Oke, skala kebahagiaan berarti 10, berarti kan sebenarnya paling maksimal dalam skala saya. Tapi itu saya langsung pertanyaan saya yang kedua. Ya, berapapun angka skala kebahagiaan yang Anda tentukan, yang Anda sebutkan tadi, itu adalah hak prerogatif Anda untuk menyebutkan angka itu tadi. Cuma yang tidak saya inginkan adalah ketika Anda menyebutkan berapapun itu angka, Anda sedang berpura-pura bahagia. Nah, itu dia cara ngerti orang lagi pura-pura. Begitu saya ngomong itu aja dia langsung klep semua. Artinya apa? Artinya mereka nggak jujur dengan menyebutkan skala kebahagiaan itu. Iya ya. Misal saya guyono, lah gimana mau jujur pak? Di sini ada kakak ipar saya. Di mana mau jujur pak? Di sini ada mertua saya. Saya masih tinggal dengan mertua pak. Makanya saya butuh angkanya 9, 1, 10. Nah, gitu ya. Kenapa? Tidak jujur kepada diri kita sendiri, termasuk menyebutkan skala kebahagiaan ini aja itu titik awal dari bagaimana stres itu berkembang. Karena dia nggak pernah tahu sebenarnya dia tuh baik-baik saja apa tidak. Untuk menyebutkan hari ini, malam ini, misalkan ketika Anda tidur, nanti Anda tidur entah jam 8, jam 9, jam 10. Ketika Anda sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda secara jujur. Apakah hari ini aku cukup bahagia? Apakah malam ini tuh aku bahagia? Tanyakan aja. Kayaknya banyakan gak bahagianya deh. Dalam pikiran orang-orang kebanyakan gitu deh. Ya, karena salah satu nih, mohon maaf nih saya kenapa fokusnya kepada ibu atau perempuannya sebagai ibu rumah tangga. Karena sosok ibu itu adalah pusat emosi keluarga. Ketika ibu bahagia, suami dan anak-anak 3 kali lebih bahagia risetnya. Iya betul, ngerasa nyaman, tenteram gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika ibu tidak bahagia, stres jengkel anak-anak, suami 3 kali lebih tidak bahagia lagi. Iya. Makanya pusat emosi ibu itu. Betul. Maka saya akan mengatakan pentingnya ibu itu menjadi pusat kebahagiaan dan ibu harus jujur. Nah, salah satu kesalahan pertama yang sering kali muncul kepada banyak orang itu adalah ketika ibu ini, perempuan ini mempersyaratkan atau mendahulukan kebahagiaan orang lain, terutama kebahagiaan suami dan kebahagiaan anak-anak sebagai syarat kebahagiaan dirinya sendiri. Dia lupa pada dirinya. Saya katakan itu salah. Justru Anda harus mengutamakan kebahagiaan diri Anda sendiri. Jangan, kebahagiaan saya kan anak-anak bahagia. Kalau kebahagiaan saya lihat suami senang dan sebagainya. Akhirnya kan dia nggak pernah mengukur kebahagiaan diri sendiri. Tapi kadang-kadang kan pikiran mereka kan gini. Ketika saya misalnya nih sebagai seorang istri, saya ingin membahagiakan diri, terus tiba-tiba dia kepikirannya, wah nanti dikira egois. Nah itu gimana tuh? Ya, maka tadi kalau tidak selalu harus dalam 24 jam waktu kita itu fokus pada kebahagiaan diri kita sendiri. Tetapi dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ada waktu-waktu bagaimana seorang perempuan atau ibu itu melakukan me time. Saya terus terang olahraga badminton itu me time saya. Itu katarsis saya. Kadang olahraga menurut saya kan terutama badminton, saya senangnya apa? Kalau lagi jengkel marah gitu kan, saya nyemes sekenceng-kencengnya itu kan orang nggak tahu ya. Nah itu kata Sigmund Freud kan itu berarti lepas rilis kita emosi kita. Betul. Kita ngerjain orang dan sebagainya, nipu pukulannya itu kan kita itu adalah katarsis saya gitu kan. Nah kita juga harus tahu gitu bagaimana pasangan kita itu juga punya me time-nya. Sekedar dia kumpul bersama dengan circle-nya. Sekedar dia macam-macam, misalkan nge-mall, meskipun nggak belanja misalkan ya, sekedar dia apalah gitu untuk me time-nya, dia ke salon lah misalkan, sebulan sekali ke salon misalkan. Itu kalau itu me time. Nah dia harus tahu dulu, masalahnya hampir 90%, ini survei saya pribadi setiap dalam parenting,
perempuan itu sudah tidak lagi melakukan me time-nya ketika sudah menikah. Kenapa? Fokus pada kebahagiaan suami, pasangan dan anak-anaknya. Merasa seperti itu yang lebih penting gitu ya. Itu yang lebih penting. Bagi saya salah. Nah, persoalannya kan gini. Gimana cara suami supaya ngerti me time-nya si istri apa gitu. Ya, kan mereka pasti tahu ketika pacaran. Ya sederhananya aja lah, misalkan dulu waktu pacaran, mungkin saya suka mie bakso, pacar saya dulu istilahnya sukanya mie ayam. Itu kan berarti kan kita udah tahu, tapi akhirnya kan kita yang ngalah gitu misalkan. Jadi kita mie ayam aja. Kan dia lebih suka mie ayam ya gitu ya. Ya dia makan mie ayam. Tapi kan kadang-kadang ketika kita udah menikah, mungkin laki-laki lupa gitu. Mie ayam aja lah, mie ayam. Atau sering lupa ya gitu kan. Sering lupa ya. Artinya kita refleksi ke masa lalu dulu gitu dan ini pasangan kita sukanya apa sih gitu, pasangan kita sukanya apa. Itu. Jadi kita kembali kepada me time tadi. Dan perempuan yang saya dalam parenting itu selalu mengatakan ya, Pak boro-boro lah, tadi kok boro-boro. Boro-boro ya. Nah, boro-boro gitu. Padahal me time itu kan menurut saya kan sederhana ya. Tadi saya bilang me time saya badminton tadi. Satu lagi mungkin me time saya mungkin cukup terlihat itu apa? Kalau malam minggu itu saya paling suka kalau setelah kebetulan kalau di perumahan saya itu kan kalau Sabtu tuh habis maghrib ada pengajian, kemudian sampai Isya gitu ya. Nah setelah Isya itu saya paling seneng itu kalau sudah nongkrong di depan TV itu kan nonton Liga Inggris. Nonton Liga Inggris tuh bisa jadi ada 3 pertandingan ya, dari jam 6:30 sampai jam 9 sampai jam 11. Itu saya cuma bermodal kopi, teh ataupun kacang, kemudian itu bisa sampai malam gitu. Tanpa saya tuh diganggu gugat lah ibaratnya saya. Udah nonton dari pertandingan ini selesai, ganti pertandingan berikutnya. Itu saya udah ada me time aja udah. Oh, itu istimewa banget ya. Ya, itu artinya saya benar-benar merasa menjadi diri saya sendiri gitu loh. Aku me time di depan rumah ngopi. Ya apapun tapi itu me time gitu loh. Iya benar. Tapi kan bahayanya ketika misalkan termasuk Om Ribut sendiri nggak pernah melakukan itu. Artinya udah tahu me time-nya itu dan nggak bisa melakukan itu. Dengan kesibukan, dengan kesibukan dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang maka saya kadang-kadang artinya mari kita cari me time kita itu untuk kondisi saat ini dengan kondisi kita sudah berumah tangga gitu. Me time yang tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya. Syukur-syukur bisa dilakukan di rumah. Ya. Enak banget. Wah, tuh. Itu udah nggak usah macam-macam. Asik banget. Makanya rumah Om G belum pernah main ya. Iya, belum lah. Ya, nunggu undangannya lah. Itu aku bikin rumah di depan rumah itu teras serasa kayak di kafe gitu kan. Ya meskipun nggak ada minibarnya, aku belum punya. Terus ngopi di situ. Paling ngajak teman-teman kalau misalkan ini kayaknya perlu nih ngobrol sama teman-teman. Oke, teman-teman Sogan biasanya aku undang, yuk sini ngumpul. Udah ngobrol aja deh. Apa aja diobrolin gitu. Nah, itu kalau sudah ngumpul gitu, istri anak kadang gabung, kadang enggak. Ya. Tahulah kalau tahu diri sudah kalau memang bisa bergabung karena temanya nyambung lah itu ya, kalau enggak ya udah. Tapi kalau istriku itu me time, yang aku pahami dia suka jalan-jalan. Nah, tapi mahal otomatis. Berbiaya. Tapi lumayan lah. Ya, biayanya di mana? Maksudnya me time-nya harus jauh gitu atau gimana? Iya. Ya, contohnya gini, saya kebetulan pendatang kan di Kota Pekalongan ini pendatang. Salah satu me time istri saya juga sana. Dia senang jalan-jalan. Saya ngerasa dulu pada waktu pacaran dulu tuh ya. Dia di Jogja tuh saya malam itu mesti cuma jalan ngukur jalan aja. Iya, enggak ngapa-ngapain, cuma jalan aja gitu. Ya saya melihat itu. Dan ketika kami sudah menikah, istri itu paling senang gitu. Yuk keluar yuk, kita keluar yuk. Ngajak anak-anak. Sementara anak-anak kadang pengennya tujuannya mana? Iya benar, itu yang kadang-kadang jadi rame tuh. Padahal istri sebenarnya pengen jalan aja gitu kan. Apalagi saya kadang-kadang kalau misalkan agak jauh dikit aja udah anak-anak udah blak tidur. Iya benar banget. Paling ditunggu nggak nyampe belum gitu. Jadi ya tadi mau tidak mau begitu menurut saya dengan
dengan usia saya, dengan ya tadi mungkin dalam bahasanya atau biaya itu karena bensin dan sebagainya. Ya tapi karena itu menurut saya itu adalah biaya untuk me time yang membuat dia ngecas ya, gitu loh. Betul ya, ngecas betul. dirinya. Ya gitu. memang harus ada yang harus ada, makanya me time-nya gitu. dikompensasikan untuk itu betul, gitu. Betul. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa me time kita apa, itu kan untuk ngecas dirinya. Nah, masalahnya sekarang salah satu contohnya saya lari ke materi berikutnya yang terakhir mungkin ini. Ketika kita ngecas gitu ya, kita harus tahu siapa diri kita, apa me time kita. Saya ambil contoh, kita harus paham dulu bagaimana seorang ekstrovert dan seorang introvert itu ngecas dirinya. Orang introvert itu orang yang ketika dia berada di dalam kesunyian, dia berada dalam kesepian, dia nggak pernah merasa kesepian karena otaknya itu aktif. Bayangkan ini, mikir ini dan sebagainya. Jadi dia ditaruh di kafe yang ramai pun di pojokan anteng. Dan malah ngerasa nyaman. Tapi kebalikannya dengan orang-orang dengan tipikal karakter kepribadian ekstrovert. Tipikal orang ekstrovert itu ngecas dirinya adalah dengan cara ketemu orang. Harus rame. Dan ini kalau tidak dipahami akan menjadi konflik rumah tangga. Contoh, suami ekstrovert, istri introvert, sama-sama kerja nih, pulang kerja nih, habis maghrib pulang kerja. Suami begitu habis mandi, sholat maghrib jamaah, pulang mampir cuma naruh kopiah, naruh peci, nongkrong di pos satpam. Nongkrong di pos satpam gitu kan? Istri introvert. Iya, Isa sholat lagi, nongkrong lagi, kemudian tiba-tiba dikit lagi perang kemana, kumpul di yang tempat lain, rumah yang lain kayak gitu. Istrinya introvert, ini kok malah pergi-pergi, bukannya di rumah anteng istirahat atau gimana. Nah kalau nggak tahu kan kayak gitu, kan ngecasnya orang ekstrovert tuh ketemu dengan orang. Dan saya paling ekstrim itu saya cerita sendiri terkait dengan pengalaman saya punya kebetulan saya disclaimer dulu nih, saya dan keluarga saya itu mayoritas introvert. Wah enak dong. Ya. Kita biasa dengan kesunyian lah istilahnya. Suatu ketika di 2-3 tahun yang lalu kami ketitipan ponakan yang orangnya ekstrovert. Dia pada waktu itu masih COVID, jadi Om aku kuliahnya online karena habis COVID, aku tak di Pekalongan aja. Oh yaudah, dia Pekalongan. Nah, kita nih jam segini misalkan habis makan malam, udah ngobrol-ngobrol terus udah masuk kamar masing-masing nih. Ya jam 9-an, jam 10-an itu. Kita lihat dia kebetulan kamarnya dia itu di atas kamar saya gitu, kamar itu. Gedubuk ramai nih di atas. Tiba-tiba jam 10 tuh turun. Om, pinjem motor ya, kenapa? Beli kopi. Plong keluar. Jam 10-an. Ya. Terus enggak berapa lama pulang gitu kan. Kita lihat ramai lagi. Jam 12 tiba-tiba kosak keluar ada lagi. Besok pagi kita tanya, ngapain malam? Nyari jajanan Om. Di nongkrong di mana? Ya dia nggak ketemu dengan siapa-siapa, tapi nyari ketemu dengan orang gitu. Ada orang, udah di kalau misalkan di warung, angkringan ngobrol aja dia seperti itu. Ya. Jadi dia memang orang yang tidak bisa sendirian. Ya. Jadi dia jangan pernah dibiarkan seorang ekstrovert itu dibiarkan dalam kesendirian. Itu baterainya langsung habis. Oke, betul. Maka ajak dia bicara, ajak dia ketemu, ajak dia kumpul. Sebaliknya introvert, beri dia ruang, beri dia tempat. Gak akan pernah kesepian dia. Ada nggak kepribadian yang katakan misalkan perpaduan dua-duanya? Ya, kalau kesininya itu ada satu istilah yang menunjukkan bahwa mereka punya kepribadian ekstrovert dan introvert. Sebutannya ambivert. Ya, tidak ekstrovert, tidak introvert. Tapi saya mungkin menganut mazhab bahwa ada ekstrovert, ada introvert. Kalau misalkan introvert kita ada titik 0, di tengah ini adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ke kanan saya itu adalah ekstrovert. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ke kiri itu adalah introvert. Kalau saya, Pak Kiki, kira-kira kenapa saya kok kadang-kadang ragu saya itu introvert atau extrovert atau anak sekarang istilahnya adalah ambivert. Saya dengan teori yang saya pegang ini bisa jadi Anda itu sebenarnya introvert di angka 1. Atau extrovert di angka 1. Sehingga mudah untuk bisa menjadi
Introvert, sebaliknya. Ya. Gitu Tapi ya. kalau Anda extrovert akut di poin 10, angka 10. Oh, nggak bisa. Untuk balik menjadi ke sini. introvert kan melewati 10, 9, 8, 7, 6. Sama juga ketika Anda introvert akut, Anda menjadi extrovert sangat susah karena Anda melewati 9, 8, 7 sampai itu dan saya menganalogikannya begitu. Oke. Tapi mungkin yang akhirnya orang-orang yang ada di angka 0, satu extrovert, satu introvert ini ambivert ini tadi. Dia bisa mudah swing ke sana sini ya. Enak sih kalau swing kayak gitu. Seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ya capek juga sih. Masalahnya contoh nih. Kalau saya misalkan Om Ribut adalah tipikal introvert. Ya. Tetapi di pekerjaannya mengharuskan Pak Om Ribut sebagai orang yang berkarakter ekstrovert. Betul. Nah, gitu ya. Yang terjadi. Yang terjadi kan begitu nih. Nah, makanya harus tahu bagaimana cara Om Ribut untuk beristirahatnya. Karena kalau orang tidak tahu cara beristirahat, contoh nih, saya paling simpel aja gini. Om Ribut pernah nggak entah kuliah, entah ikut seminar atau workshop, narasumbernya dari pagi sampai sore misalkan. Ya. Ketika dia istirahat, istisoma, apa yang dilakukan oleh trenernya, apa yang dilakukan oleh narasumbernya? Okay. Ketika narasumber atau trenernya itu pada saat istirahat dia duduk ke pojok menyendiri, fix dia pasti introvert. Tapi ketika misalkan waktu istisoma, waktu lunch break itu, si narasumbernya tiba-tiba menghampiri para trainee-nya, para peserta seminar atau peserta workshop, makannya di mana? Mau ngerokoknya di mana nih? Oh, di sini. Gabung ya. Fix pasti dia extrovert. Ya. Itu yang aku, iya benar. Aku kalau ngisi di workshop gitu, jadi ketika waktu jeda gitu, harus ngumpet, karena nggak mau capek dengan pertanyaan. Kecuali kalau sudah selesai nih, sudah selesai semua, clear gitu kan, materi sudah clear dan semua pertanyaan yang di sesi diskusi sudah clear, penutupan nih. Baru saya open supaya ini apa yang saya tidak ngerasa bahwa ketika waktu istirahat digunakan untuk hal lain, katakan misalkan ngobrol, pasti terdistract deh otak. Syukur kalau memang sudah tahu cara membuat diri kita menjadi lebih produktif dan efektif. Masalahnya ketika misalkan Om Ribut belum tahu gitu ya, seperti itu. Ketika istirahat dan punya niatan bahwa aku nanti istirahat akan menyendiri, akan mojok. Tiba-tiba oleh panitia, Pak Ribut ini direkturnya mau bertemu dulu gini-gini. Nah itu siksaan itu. Itu banget. Pernah yang kayak gitu. Terus diajak ngobrol panjang kan. Ini gimana ya? Mau nggak mau kan tetap menyesuaikan kan. Tapi susah payah deh itu. Itu yang kadang-kadang menyiksa doh. Makanya kan biasanya kalau misalkan istirahat itu saya yakin orang-orang introvert itu baterainya tuh merah. Makanya dia butuh untuk menyendiri untuk biar ngecas dirinya untuk menjadi baterainya full lagi. Iya, aku biasanya mojok ngopi, ngerokok sudah. Ya, itu kalaupun ada satu orang lewat terus kemudian duduk, ya sekadar ngobrol basa-basi sebentar. Yang tidak serius lah ya. Nggak mau yang serius, begitu mau arahnya serius, bentar ya gitu. Langsung aku cegat tuh. Nah, masalahnya kan banyak orang lebih tidak tahu. Iya, betul. Terkait bagaimana tubuh dia, bagaimana karakter dia itu untuk beristirahat. Jadi tadi saya akan mengatakan, tadi orang-orang tapi kenapa Om Ribut kok sukses atau bisa bagus menjadi seorang narasumber atau public speaker misalkan? Saya akan katakan menjadi public speaker orang itu introvert atau itu orang extrovert semua bisa sukses. Betul. Tapi cara dia untuk menjadi public speaker itu yang berbeda. Yes. Termasuk cara beristirahatnya, cara menyampaikannya. Orang-orang yang introvert lebih analitis, ya lebih mendalam. Lebih perhitungan sistematis kayak banget. gitu. Ya, nggak mau yang. Makanya kadang-kadang kalau misalkan Om Ribut besok Pak Uril ada workshop, ada seminar ya. Orang introvert nih ditanyanya. Berapa orang yang hadir besok? Segmennya siapa? Detail lah nanyanya, cowok ceweknya dan sebagainya, mungkin itu orang introvert. Tapi kalau anak extrovert, Pak besok ngisi, siap, materinya gimana? Besok aja lah udah. Begitu. Karena apa?
ngomong dulu baru mikir nanti gitu kan. Iya, aku harus menata dari awal. Nah, orang introvert harus menata dari awal. Tapi begitu sudah di atas panggung katakanlah, ya itu berkembang. Ya berkembang. Makanya kadang-kadang kalau orang yang tidak tahu bisa terbuai bahwa akhirnya pun mengatakan begini, masa sih Om Ribut introvert misalnya? Iya benar. Aku tuh kalau misalkan jalan nih mau ngasih workshop nih kemana atau ngisi seminar, di perjalanan itu saya cari bahan Om. Apa ya yang bisa dijadikan bahan untuk 3 menit awal, minimal itu 3 menit awal untuk bahan pembuka. Karena kan nggak mungkin dong, Assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabar? Itu kan basi banget. Iya. Kan harus ada cerita dulu gitu kan. Makanya kadang-kala ketika di perjalanan tuh saya mencari jalur-jalur jalan yang sekiranya menantang, agak sedikit menantang. Oh ini ada peristiwa ini nih, asik nih. Gitu. Bawa deh gitu nanti. Gitu. Jadi artinya dalam mendelivery suatu acara workshop atau seminar, minute by minute-nya itu diatur banget kalau orang itu. Habisnya aku mau ngomong apa, habis ini ngomong apa, betul. Makanya kalau di di seminar-seminar gitu, kayak kalau saya diminta untuk bikin PowerPoint, saya lebih suka dengan katakan misalkan menggunakan satu slide itu satu kata, satu kalimat. Itu sebenarnya bukan untuk peserta. Membantu saya ngomong habis ini ngomong apa gitu. Ini ngomong apa gitu. Kalau sebagai clue ya gitu. Kalau penuh aku malah bingung. Ini mau ngomong apa penuh kayak gini. Nggak ada bahan gitu loh. Iya. Nah makanya akan terlihat juga sebenarnya presentasi seseorang tuh nih, presentasi extrovert apa presentasinya introvert itu akan kelihatan banget juga gitu ya. Cuma sekali lagi kalau kembali kita bagaimana kembali kepada tema awal bagaimana kita mengelola stres ini, maka satu hal yang pasti dan penting itu adalah setiap manusia itu harus mengenal dirinya sendiri. Ya, mengenal dirinya sendiri artinya apakah malam hari ini baterai saya itu sudah masih full atau merah dan sebagainya, itu dia harus dipahami. Artinya kalau dia memang sudah capek secara fisik, ya sudah istirahat, tidak usah dipaksakan. Anda akan menjadi kontraproduktif kalau misalkan dipaksakan seperti itu. Ya, terkait dengan karakter berbeda. Artinya mengenal diri sendiri. Baru dan setiap orang yang mengalami stres itu wajar. Ya, wajar. Ya, cuma bagaimana dia merilisnya. Nah, salah satu hal yang mungkin tadi sudah mengenal dirinya sendiri, beristirahat. Saya akan menyampaikan bahwa apapun masalah Anda harus disondingkan, Anda harus disampaikan kepada orang lain. Artinya apa? Bahasa saya itu dikeluarkan dari tubuh Anda. Yes. Karena kalau lama mengendap dalam diri Anda, itu pasti kelamaan menjadi psikosomatis dan menjadi bibit penyakit fisik Anda. Itu, ya. Dan itu yang saya tidak mauin. Contoh sederhana begini, banyak kasus mungkin, kalau mungkin Om Ribut mungkin ada di sekitar Om Ribut juga, ada perempuan stres, ya, tapi makannya banyak. Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada perempuan indikator kemudian pada tubuhnya itu menjadi saya bukan body shaming maksudnya, tapi menggendut gitu ya, besar gitu ya. Besar. Harus menjadi satu pertanyaan dulu. Oke. Dia ini banyak makannya itu lapar biologis atau lapar emosional? Ya beda itu. Karena kalau lapar biologis itu biasanya ya setelah makan ya udah dia selesai gitu. Tapi kalau lapar emosional itu ketika dia kemudian membabi buta, lapar makan dan banyak hal itu kemudian ketika sudah makan dia ada banyak terjadi penyesalan. Tapi ya, diulangi lagi. Jadi sederhananya gini ya, ini cara kerja otak ya. Otak itu ketika kita stres, ya, itu kan menginstruksikan seluruh tubuh untuk bekerja keras. Contoh kalau ketika saya badminton nih, tadi ya badminton, itu kan stres. Aduh saya berada di ketinggalan terus nih. Berarti kan saya harus meningkatkan fisik saya untuk meningkatkan smash untuk kadang-kadang. Yang otomatis ketika selesai itu kan saya capeknya luar biasa. Nah ketika saya capeknya luar biasa itu, saya kan kemudian cari minum, cari makan untuk mengganti energi yang sudah saya keluarkan tadi. Betul. Nah, ketika stres itu jangka panjang, ya, otak atau tubuh kita itu tidak lagi bisa membedakan itu stres beneran atau tidak. Stres jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Ini yang itu yang akhirnya menyebabkan lapar emosional tadi. Itu ngeri nggak sih?
Yang ngerinya pertama secara fisik aja ya, pertama perempuan kemudian dia nggak menyadari seperti itu. Aku tuh stres berkepanjangan gitu kan, berkepanjangan dia larinya ke makan, ngemil dan sebagainya. Tiba-tiba dia sedih atau menyesal, kok aku makannya banyak ya. Tapi besok lagi ketika dia stres kayak gitu lagi. Oke. Ya karena tubuh itu memberikan sinyal kepada tubuh kita, otak itu memberikan sinyal kepada kita itu untuk bekerja keras bahwa kamu lagi stres dong. Yang namanya stres berarti kamu harus tubuh itu harus bekerja keras. Jantung berdegup dengan lebih kencang ya, seperti orang jogging gitu kan. Kemudian tubuh melakukan aktivitas fisik seolah-olah melakukan aktivitas fisik. Padahal itu tidak. Itu stres itu. Jangan ya. Hampir kebanyakan perempuan setelah menikah, terutama setelah punya anak, tubuhnya melar tuh. Ya. Bisa jadi rata-rata stres ya. Rata-rata stres itu lapar emosional ya bahasa saya. Lari pada itu. Nah, itu makanya sekali lagi saya mengatakan, lah terus gimana sih membedakannya lapar biologis dan lapar emosional gitu ya. Secara simpel keduanya sama. Kita merasa lapar. Tetapi biasanya kalau lapar emosional kita lapar kepada makanan-makanan tertentu, biasanya mengandung gula atau mengandung kalori, coklat, roti atau apa yang misalkan itu kalori karbonya gede gitu, jadi membuat dia merasa lebih cepat. Kenapa? Gula dan karbo itu kan lebih cepat bereaksi ke dalam tubuh kita untuk memberikan kenyamanan dalam tubuh kita, kenyang gitu kan, manis itu kan cepat gitu. Nah kan kita nggak sadar. Sementara kalau lapar biologis bisa makan apa saja, kecelakaan. Nah kemudian ya setelah kita mengkonsumsi itu, kalau lapar emosional itu kita biasanya malah yang muncul adalah rasa bersalah. Kok aku tadi makannya banyak ya? Kok aku makannya gini-gini ya? Oh gitu. Tapi kalau lapar biologis ketika dia udah kenyang, ya sudah cukup, udah kenyang kok. Tapi kalau ini tidak merasa kenyang, tidak merasa kenyang, yang muncul adalah rasa bersalah. Nggak ada kenyangnya, malah justru ngerasa salah. Rasa bersalah. Oke, ini kata kunci nih, menarik. Nah, makanya saya dalam kesempatan ini, nah insya Allah bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cuma saya hanya mengatakan bahwa kenali diri kita sendiri. Kita ini stres atau tidak gitu loh ya, stres atau tidak. Dan Pak Kiki gimana ya? Pertama ngomong sama teman-teman ya, orang circle kita ya, bahwa kita apakah kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan atau bagaimana? Apakah kita melakukan sesuatu yang janggal atau tidak? Ini kan perlu kita tanyakan pada circle kita. Ya ujungnya ya social support system kita ya berarti ke profesional, datang ke psikolog dan psikiater. Ya, tetapi sebenarnya ya tadi sepanjang kita masih bisa melakukan me time, kita bisa self assessment diri kita sendiri, bangun pagi, apa rasanya ketika kita bangun pagi itu rasanya capek, bahagia, kok malas bangun, ya itu udah tanda-tanda stres, tanda-tanda nggak bahagia. Aku tadi pagi bahagia banget. Nah, kita bangun pagi semangat lah, meskipun kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Iya benar. Tapi tubuh kita kan benar. Tapi kalau tubuh kita bangun atau minggu hari libur nih. Oh iya. Kan itu bukan stres tuh. Ya, itu kan. Tapi kalau kita udah malas gitu, tapi kondisi itu dalam apalagi itu dilakukan hampir tiap hari ya. Artinya bangun kok selalu malas, mau pergi ke kantor kok malas, kayak gini kok capek semua. Nah itu. Capek yang tidak jelas. Aku pagi tadi itu begitu bangun, ya kebetulan aku nggak melek semalam karena istri tugas malam. Terus akhirnya kan aku nemenin anak kan. Terus begitu pagi-pagi bangun seger, lihat tanaman kok belum disiram ya. Udah ambil gayung, ambil ember, nyiram. Ya nyiram tanaman, makan sederhana tadi ya, ngopi dan itu mindfulness sebenarnya. Ya berarti seperti enak banget, bener. Orang ekstrovert nggak bisa kayak gitu. Orang ekstrovert nggak bisa kayak gitu. Oke. Cara ngecasnya dia nggak bisa kayak gitu. Berarti aku emang fix introvert ya? Iya. Kalau orang ekstrovert begitu bangun tadi gitu ini nyari ya. Kalau bisa dia makan nasi bagono di warung yang baru-baru banyak orangnya. Aku bisa sih seperti itu. Bisa. Ya, kayak tadi. Kayak Om Ibu sudah terbiasa tadi mengisi materi dari jam 9 sampai jam 12. Waktunya istirahat kan gitu. Sebenarnya baterai udah merah tuh kan. Tapi ternyata tadi dipanggil bos dan sebagainya gitu. Apakah Om Ibu masih bisa mendelivery materi? Masih bisa. Masih. Tapi energinya cepat habis. Betul. Itu aja. Habis selesai acara capeknya luar biasa. Betul. Capeknya luar biasa. Nyetir aja udah aduh nanti deh ya tidur dulu. Ya itu loh, capeknya luar biasa. Ya artinya ya itu tadi
oh ada kepala sekolah introvert gitu ya, dia dapat kunjungan dari tamu-tamunya atau reuni lah, ada reuni. Reuni, oh dia harus berbahasa basi hahaha hihi kepada setiap tamu undangan. Oh iya ini angkatan berapa, ini ada pejabat ini. Nah tiba-tiba pas istirahat, kepala sekolah kemana? Ternyata di ruang kepala sekolah dikunci lagi, tiduran, dia capek kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu, sering banget kayak gitu. Nah masalahnya ya itu kalau dia udah tahu gitu ya, kalau udah tahu artinya memang seperti itu. Nah, masalahnya banyak di antara kita itu tidak menjadi diri kita sendiri dikarenakan karena kita terlalu people pleasure ya, terlalu pingin menyenangkan orang lain. Termasuk di keluarga kita sendiri itu kita mengutamakan kebahagiaan pasangan, mengutamakan kebahagiaan anak-anak sebagai prasyarat untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Oke. Kebalik, harus kita mempersyaratkan kebahagiaan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita berbahagia, ketika ibu itu bahagia, tanpa dia melakukan apapun juga, aura kebahagiaan itu nular. Udah itu aja. Tanpa melakukan apapun juga. Gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini. Oke, thank you Om Kiki. Udah berkesempatan hadir di sini, dan kawan, itulah dia ya, bahwa yang paling penting untuk mengelola stres itu penting banget kita kenali diri kita sendiri. Benar banget ya. Dalam bahasa agama memang gitu juga ya. Untuk mengenali siapa Tuhanmu, kenalilah dirimu sendiri. Kan itu ya. Supaya nggak stres. Nah, gitu. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam juga Om Kiki. Dan itulah kawan, Anda dan keluarga. Saya Pertandi juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengaran Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Susah juga ternyata punya pacar bermata liat, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah. Daripada naik darah, ku putuskan saja tali cinta. Untung saja